Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya kita semua terus ada di dalam kebaikan Tuhan kita, amin. Terima kasih tim Praise and Worship yang hari ini sudah melayani ya. Mengajak kita tadi memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk kembali berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga yang bertahta dan berkuasa selama-lamanya. Kami bersyukur ini kami anak-anak-Mu karena kami percaya kami ada semua hanya karena pemeliharaanmu, semua hanya karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh memuji dan membesarkan Engkau. Karena Engkau satu-satunya Raja di atas segala Raja, Engkau Allah di atas segala Allah. Yang telah menjelma menjadi manusia dan menyelamatkan kami. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang Engkau telah lakukan buat kami. Engkau mengembalikan kami, Engkau menyelamatkan kami. Dan biarlah pagi hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Mendengarkan setiap kebenaran-Mu. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Engkaulah roti hidup, Engkaulah air hidup yang kami butuhkan untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Tanpa Engkau Tuhan Yesus kami tidak tahu. Tanpa Engkau Tuhan Yesus kami mati, kami binasa. Dan terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau begitu setia. Engkau yang kudus, Engkau yang suci. Engkau yang mau tinggal di dalam kehidupan kami. Hanya karena Yesus yang telah berkarya bagi kami. Dan kiranya Roh-Mu yang suci itu terus menyucikan setiap kehidupan kami. Menuntun kami di jalan yang benar, di jalan yang kudus. Memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk hidup sebagaimana kehendak Bapa. Kami berdoa menyerahkan setiap kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Basuh kami di dalam kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga sungguh setiap kebenaran firman-Mu kami mampu untuk terima. Dan Allah Roh Kudus bukakan hikmat, pewahyuan yang datangnya daripada surga. Karena kami begitu rindu untuk mengenal isi hati Bapa. Kami begitu rindu untuk mengenal setiap kebaikan Bapa. Dan kami begitu rindu untuk juga boleh menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Menyerahkan pemberitaan firman-Mu, menyerahkan pemberitaan Injil, menyerahkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Terima kasih untuk kasih karunia yang selalu melimpah, yang memampukan setiap kelemahan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, boleh saya ajak kita semua mengatakan ya kepada saudara kita di kiri kanan atau depan belakang, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Silakan. Tuhan Yesus mengasihi Anda ya. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa kita perlu terus untuk diingatkan betapa Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan Yesus mau kita hidup di dalam kasih-Nya. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Mei, ya tidak berasa ya kita akan masuk di bulan ke-6 di tahun 2026 dan sepanjang bulan ini kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ya sekalipun saya mungkin gak ngobrol sama Bapak Ibu satu-satu, tapi saya percaya bahwa sungguh ada sesuatu yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Bulan ini kita belajar tentang roh yang memberikan kehidupan. Ya, itulah roh Kristus, itulah roh Allah, itulah roh kudus. Ya, luar biasa Allah mau tinggal di dalam kehidupan kita. Kita yang adalah ciptaan, kita yang tidak ada apa-apanya ini, tapi roh Allah mau tinggal. Ya, dan roh Allah mau tinggal di dalam kehidupan kita. Semua karena Yesus, karena karya Yesus, karena kebaikan Bapa. Ya, Bapa memberikan atau mengutus rohnya. Mari kita sama-sama belajar. Hari ini saya berikan judul sesuai dengan tema bulan ini, yaitu The Life Giving Spirit atau roh yang memberikan kehidupan. Dan ayatnya diambil dari, saya coba klik, oh belum bisa Li, coba lagi, sudah bisa, puji Tuhan. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Seperti ada tertulis, ya. Jadi seperti ada tertulis ini tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Manusia pertama, Adam, itu menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, oh ternyata ada Adam yang akhir Bapak Ibu ya. Adam yang akhir menjadi apa? Menjadi roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan inilah yang jadi judul hari ini, yang jadi tema bulan ini. The Life Giving Spirit, roh
yang menghidupkan. Bukan roh yang mematikan, bukan roh yang menakutkan, bukan roh yang melakukan kejahatan, tetapi roh yang menghidupkan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat ini saya mau kita semua kembali mengingat bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia pertama kali ya diberi nama Adam. Tapi kita tahu bahwa Adam jatuh ke dalam dosa. Sehingga apa? Sehingga Tuhan perlu untuk menyelamatkan kita, karena begitu Adam berbuat dosa, jatuh di dalam dosa, semua manusia jadi ikut turut jatuh dalam dosa. Karena turun-temurun, kutukan begitu. Jadi Allah melihat tidak bisa, ini harus diselamatkan. Sehingga Allah sendiri menjelma menjadi manusia yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betul ya. Nah Adam yang akhir inilah, Yesus inilah, karena Yesus pun menjadi manusia sehingga Alkitab mengatakan dialah Adam yang akhir. Nah Adam yang akhir ini menjadi roh yang menghidupkan, karena kita tahu bahwa Yesus mati menyerahkan nyawanya, mati menderita karena menanggung dosa seluruh umat manusia, menanggung akibat dosa yang kita lakukan Bapak Ibu. Dia harus mati di situ, ya menyerahkan nyawanya. Tetapi tidak selamanya dia mati. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit, Yesus hidup. Ya dibangkitkan oleh Roh Kristus, dibangkitkan oleh Bapa. Yesus sendiri pun bangkit. Di situ dinyatakan bahwa apa? Bahwa kuasa dosa sudah dipatahkan. Musuh yang terakhir maut sudah dikalahkan. Yesus bangkit. Dialah roh yang menghidupkan. Ya, jadi roh yang menghidupkan ini adalah Yesus sendiri. Karena Bapak Ibu Saudaraku, Allah kita adalah roh. Betul ya? Allah kita adalah roh. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga-tiganya roh. Tapi Yesus kemudian turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Tapi dia Allah. Sebetulnya dia roh. Ya, gitu. Makanya di sini dikatakan dialah roh yang menghidupkan. Kalau Adam, saya nggak kasih ayatnya di sini Bapak Ibu, tapi di rumah bisa dibaca Kejadian 2 ayat 7. Ya, bagaimana Allah menciptakan Adam itu dari apa Bapak Ibu? Dari debu dan tanah. Diciptakan manusia dari debu dan tanah, kemudian di situ Allah menghembuskan nafas hidup. Barulah Adam hidup. Makanya di sini dikatakan Adam yang pertama, manusia pertama Adam ini menjadi makhluk yang hidup. Debu, tanah, dihembuskan nafas, dia jadi makhluk yang hidup. Tapi Yesus itu roh. Ya. Roh yang menjadi manusia, ya, ada wujudnya, ada fisiknya, dia mati tapi kemudian dia sanggup untuk bangkit. Makanya dikatakan roh yang menghidupkan. Jadi ada dua Bapak Ibu, ada dua Adam. Adam yang pertama makhluk yang hidup, Adam yang kedua roh menghidupkan. Ya, jadi di sini ya. Ini saya ambil dari salah satu Alkitab bahasa Inggris begitu ya. Jadi di mata Allah, di mata Tuhan hanya ada dua manusia, dua keturunan. Ya, keturunan Adam atau keturunan Kristus. Dua. Ya, keturunan Adam atau keturunan Kristus. Dan setiap manusia itu adalah kopi dari salah satunya. Jadi kalau dia keturunan Adam, ya udah dia berarti keturunan Adam. Kalau dia keturunan Kristus, berarti dia keturunan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku bisa menangkap sampai sini? Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi manusia, ya, roh yang menghidupkan. Makanya di 1 Korintus 15 ayat 46 dan 47 lanjutannya saya bacakan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Inilah Adam yang pertama. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Makanya Yesus datang belakangan. Yesus itu rohani karena Yesus dari surga. Yesus itu Allah roh ya. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Nah Bapak Ibu Saudaraku,
Saya mau tanya pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, keturunan yang mana? Keturunan Adam atau keturunan Kristus? Keturunan mana? Kristus, puji nama Tuhan. Kenapa kita keturunan Kristus? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya adalah keturunan Kristus. Waktu kita lahir brojol gitu ya, brojol sebagai bayi, sebagai manusia, betul kita keturunan Adam ya. Tapi kemudian ketika Bapak Ibu Saudaraku mendengarkan firman Kristus, Injil tentang Tuhan Yesus, dan kemudian di situ Roh Kudus bergerak ya, melahirbarukan kita, membangkitkan roh kita. Disitulah sebagai keturunan Adam yang pertama kita mati dan dibangkitkan, dihidupkan oleh roh yang menghidupkan, yaitu Roh Kristus, sehingga kita menjadi keturunan Kristus. Jadi saya rindu kita semua merenungkan ini, bahwa saya adalah keturunan Kristus, bukan lagi Adam. Secara fisik jasmani oke lah, kita manusia, ya masa keturunan simpanse begitu ya, jelas manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kalau keturunan Adam mati, tapi keturunan Kristus kita dihidupkan. Amin. Ya, jadi ini ya, renungkan bahwa saya tuh keturunan siapa? Keturunan Kristus. Dan di mata Tuhan, sekali lagi saya tekankan, di mata Tuhan cuma ada dua. Anda, kamu keturunan siapa? Keturunan Adam atau keturunan Kristus? Ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena seringkali kita hanya melihat hanya sebatas jasmani. Lah, tapi kan akan mati ya suatu saat. Betul, secara fisik kita akan mati. Tetapi bagaimana kita percaya bahwa satu hari kelak ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan dibangkitkan karena kita manusia roh. Makanya di sini saya katakan kita tuh ciptaan yang baru. Secara brojol dari papa mama, dari orang tua kita, ya kita tuh ciptaan atau keturunan Adam yang pertama. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberikan kepada kita kebenaran bahwa kamu tuh sekarang jadi ciptaan yang baru. Yuk kita baca ayatnya ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Bapak Ibu ada di dalam Kristus? Amin, karena kita percaya. Ya siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudaraku tahu, kalau di Alkitab bahasa Inggris, ya, yang lama sudah berlalu ini, yang lama tuh udah mati. Apa yang mati? Fisiknya? Bukan. Ya, seluruhnya udah mati, udah ikut mati bersama dengan Yesus. Semuanya. Dan kemudian Yesus membangkitkan roh kita. Ya, yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi kita adalah ciptaan yang baru. Percaya kepada Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Makanya ketika Yesus ngobrol sama Nikodemus, ya, Nikodemus yang dia jago Alkitab begitu ya, ahli Taurat, orang Farisi begitu ya. Dikatakan Tuhan Yesus bilang begini, apa yang dilahirkan dari daging, ya ini keturunan Adam, dilahirkan dari papa mama, ayah dan ibu, ya adalah apa? Daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Makanya kalau kita terima Tuhan Yesus, ya dikatakan kita lahir baru, lahir baru, ciptaan baru. Siapa yang melahirbarukan kita? Tidak lain tidak bukan adalah Roh Kudus. Ya. Makanya di sini kita belajar tentang satu kata, hidup. Hidup yang bukan hanya bernafas, hidup yang bukan hanya jantung kita berdetak, tetapi hidup yang kekal. Hidup yang karena roh kita dibangkitkan, dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Ayatnya mengatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh memang mati karena dosa,
Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tubuh kita bisa mati, tubuh kita memang akan mati karena dosa. Karena nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kalau kita belum mati, masih hidup begitu ya Bapak Ibu, masih bernafas, tubuh kita ini akan diganti menjadi tubuh kemuliaan. Karena tubuh memang mati karena dosa, tetapi hidup oleh karena kebenaran. Jadi roh kita tuh hidup oleh karena apa? Karena kebenaran. Ini kebenaran maksudnya gimana? Kebenaran ini adalah identitas yang Tuhan berikan buat kita. Bukankah setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita dibenarkan? Ini penting Bapak Ibu. Ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena seringkali kita melihat perbuatan kita yang masih belum sempurna. Dan saya katakan betul, perbuatan kita masih belum sempurna. Kita masih bisa marah-marah gak jelas, kita mungkin masih bisa khawatir berlebihan, kita mungkin masih bisa berbohong, kita mungkin masih bisa apalagi ya, mencuri mungkin, membunuh. Membunuh itu bukan orang dibunuh ya, tetapi kita bisa memperkatakan perkataan yang kejam, sadis, menyakitkan. Firman Tuhan bilang itu membunuh. Kita mungkin masih bisa melakukan itu. Karena tubuh kita belum diganti menjadi tubuh kemuliaan, tetapi yang saya mau tekankan adalah kita udah lahir baru dan kita ciptaan baru dan kita punya kehidupan karena Tuhan Yesus membenarkan kita. Biar gampang gini deh. Nah ya, mungkin ini gak tepat benar 100% tapi gambar kita. Ya, bagaimana firman Tuhan di Roma 8 ayat 10 mengatakan jika Kristus ada di dalam kamu maka tubuh memang mati karena dosa tetapi roh adalah kehidupan oleh karena Tuhan Yesus sudah membenarkan kita. Ingat gak waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa kan Tuhan bilang gini jangan makan ya buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Pada saat engkau mau makannya pastilah engkau mati. Kan Tuhan bilang begitu ya. Kemudian Adam dan Hawa makan. Ketika makan mereka mati secara fisik? Tidak. Yang mati apa? Rohnya dulu. Benar Bapak Ibu? Dan ketika dibangkitkan, yang dibangkitkan apa Bapak Ibu? Ya rohnya dulu. Paham ya? Jadi kehidupan itu dimulai dari apa? Dari roh. Dari roh dulu. Bukan dari fisik, bukan dari sesuatu yang terlihat, yang gak kelihatan. Karena Allah roh begitu ya. Maka manusia pun diciptakan ada rohnya. Ya. Dan roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Makanya di sini saya tulis righteousness. Kebenaran righteousness ini. Spirit itu roh. Ya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita lahir baru. Roh kita lahir baru, roh kita dibangkitkan karena kebenaran yang Yesus lakukan. Bukankah ada ayat yang mengatakan Yesus bangkit karena pembenaran kita. Untuk memberikan identitas kepada kita bahwa kamu benar. Bukan karena perbuatanmu, tapi karena apa yang Yesus lakukan. Ya. Nah dari sini Bapak Ibu dikatakan bahwa apa? Roh adalah kehidupan. Sehingga roh kita yang sudah dibenarkan, yang identitasnya adalah benar, itu memperoleh atau memiliki yang namanya kehidupan. Makanya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, jangan hanya melihat kehidupan itu hanya sebagai nafas. Nanti saya jelaskannya di belakangnya. Betapa kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita lewat Yesus itu betul-betul total, menyeluruh roh, jiwa, ya dan juga tubuh kita. Dan dari sinilah sebetulnya mengalir kehidupan itu kepada jiwa dan tubuh kita. Bukankah ada ayat di 3 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan saudaraku yang kekasih aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Karena roh kita telah hidup oleh karena kebenaran yang Yesus berikan. Kehidupan ini mengalir ke jiwa kita. Roh kita dibangkitkan mengalir ke jiwa kita. Sama seperti Adam dan Hawa waktu jatuh di dalam dosa, rohnya mati, kemudian jiwanya di situ mulai merasa takut, merasa malu. Ya, pusatnya, senternya dimulai dari roh ini. Ya, hidup mengalir ke jiwa. Dan dari jiwa ini juga akan mengalir ke
tubuh kita. Karena di sini dikatakan semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Rasul Yohanes yakin dan percaya setiap anak Tuhan ada Roh Kudus di dalamnya. Rohnya sudah dibangkitkan, maka jiwanya akan baik-baik saja. Dan dengan jiwanya baik-baik saja, maka apa? Tubuhnya juga akan sehat. Bapak Ibu jangan salah kira kita bisa sakit, bisa. Kalau sakit, yang sakit di mana Bapak Ibu? Di sini ya, lingkaran yang terakhir. Tubuh kita bisa sakit, bisa sakit. Tapi ketika kita sakit, saya rindu ya kita mau diingatkan sama Roh Kudus bahwa apa? Hei, jiwa kamu, roh kamu itu sudah mendapatkan kehidupan. Dan kehidupan ini yang mengalirkan terus kepada tubuh kita. Makanya ketika kita sakit, kita berdoa sama Tuhan Yesus aku percaya ya bahwa apa? Ada kehidupan di dalam hidup aku. Sakit ini tidak akan selama-lamanya. Tapi apa? Kehidupan dari roh kita yang boleh terus mengalirkan kepada jiwa kita dan kepada tubuh kita. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Masih bingung ya ini kayaknya ya. Ya, gak apa-apa ya, saya lanjutkan ya. Jadi kita melihat betapa Yesus itu menjadi roh yang menghidupkan. Dan yang Yesus hidupkan pertama kali adalah apa? Roh kita. Ya, karena roh itu kekal. Kita tuh manusia roh. Kita bukan manusia jasmani lagi. Bukankah kita adalah keturunan Kristus? Makanya di sini saya tulis hidupku yang sekarang adalah hidup oleh roh. Makanya kalau kita sakit, kita mengalami masalah, Bapak Ibu. Ya, kenapa Tuhan Yesus bilang jangan takut? Karena apa? Karena ada rohku, roh kudus, roh Kristus yang tinggal bersama dengan kamu. Dan roh kudus mengalirkan terus apa? Kehidupan. Untuk kita tetap bisa punya pengharapan. Tadi WL Vina ya berdoa, bagaimana kita jadi tetap punya pengharapan. Pengharapan itu kan kehidupan. Karena orang yang udah gak punya pengharapan, pasti dia ingin mengakhiri hidupnya. Kenapa kita bisa bertahan hidup? Apakah karena kita gak pernah ada masalah? Enggak Bapak Ibu. Karena ada roh Kristus yang tinggal di dalam roh kita. Dan roh Kristus ini yang terus mengalirkan kehidupan. Sehingga apa? Sehingga kita punya pengharapan. Ya kadang-kadang pikiran kita buruk. Ya, kehasut sama si jahat. Susahlah sekarang mah. Tapi kemudian Roh Kudus mengingatkan kita. Bukankah ada tertulis Bapa di surga pelihara kita, ya burung di udara Tuhan pelihara, terlebih kamu, ya Tuhan pasti pelihara. Jadi kita ada pengharapan, iya, nggak tahu gimana caranya ya bertahan di dalam kondisi ekonomi yang seperti ini. Berita buruk satu, berita buruk dua, berita buruk kayaknya semua. Tetapi apa? Roh Kudus terus menguatkan kita. Ini Roh Kudus lagi mengalirkan kehidupan Bapak Ibu. Ya, karena kita tahu ya akhir-akhir ini banyak orang yang apa? Yang depresi, stres. Kenapa? Ya itu karena tidak ada kehidupan di dalam rohnya. Ya sehingga akhirnya jiwanya selalu takut, selalu terhimpit, selalu penuh dengan beban. Yang akhirnya apa? Stres, depresi dan akhirnya bisa jatuh sakit. Ya. Yuk kita lihat kita tuh bukan keturunan Adam. Kalau Adam hanya makhluk yang hidup, hanya jasmani saja. Tapi kita keturunan Kristus. Roh kita sudah dihidupkan dan Roh Kudus aktif. Saya ulang sekali lagi. Roh Kudus aktif mengalirkan kehidupan buat kita. Amin. Amin. Kita gak akan bisa bertahan Bapak Ibu. Dunia ini selalu mencengkram kita, menakut-nakuti kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan akhir zaman dunia tidak semakin baik, semakin buruk kondisinya. Tapi puji nama Tuhan, itulah sebabnya Yesus naik ke surga
Dan kemudian Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk menjadi penolong buat setiap kita, untuk menjadi penghibur buat setiap kita, untuk menjadi pengajar bagi setiap kita. Mesti gimana sekarang kita hidup di tengah-tengah dunia yang kayak gini masalahnya? Ini Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita, memberikan kepada kita ketenangan. Ini Roh Kudus. Ya, dan hiduplah karena Roh Kudus. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup dipimpin apa kata orang. Bukan hidup dipimpin oleh apa kata pengetahuan, apa kata ChatGPT. Bapak Ibu Saudaraku, nggak salah buka ChatGPT, boleh dimanfaatkan. Ya, itu teknologi. Tapi kemudian sambil buka ChatGPT, ya kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya jawaban hidupku sebetulnya adalah Engkau. Ya, dan Tuhan memberkati ChatGPT untuk bisa memberikan informasi buat kita. Tapi jangan menggantungkan hidup kita kepada ChatGPT. Jangan menggantungkan hidup kita kepada manusia atau kepintaran manusia. Karena kita tahu yang memberikan kehidupan adalah Roh. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, gimana caranya kita tahu bahwa ini adalah Roh Kudus. Kan Roh Kudus nggak kelihatan. Ya, Roh Kudus nggak kelihatan. Gimana caranya kita bisa membedakan apakah ini Roh Kudus, apakah ini mah kemauan saya, ini mah daging saya, pemikiran saya sendiri. Nah, firman Tuhan mencatat Bapak Ibu, inilah sifat Roh Kudus, inilah karakter Roh Kudus, inilah bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dikatakan, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Ya, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Roh Kudus akan terus memberikan kepada kita kekuatan, menginformasikan kepada kita, mengajari kita bahwa apa? Bahwa Yesus itu dari surga, Yesus itu Allah. Dia akan selalu bicara tentang Yesus. Itulah cara kerja Roh Kudus. Ayat lain, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, penghibur. Kalau Bapak Ibu Saudaraku di hati, ya tertekan karena apa? Kamu salah waktu SD, SD masih diungkit-ungkit. Sekarang kita udah umur berapa ya? Kamu salah ya. Waktu SMP, kamu salah 10 tahun yang lalu. Saya yakin itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu membawa kita kepada Yesus. Betul Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus menginsafkan kita. Bapak Chin Beng sudah berkhotbah, kalau kita bisa tahu kita salah, itu pekerjaan Roh Kudus. Saya nyesel ya kenapa tadi saya berkata seperti itu kepada pasangan saya. Perkataan yang menyakitkan, itu karya Roh Kudus. Tapi kemudian Roh Kudus membawa kita kepada Yesus. Tidak berhenti sampai di situ. Yuk datang kembali kepada Yesus. Yuk minta ampun sama Tuhan. Ya, yuk kembali mau dipimpin sama Roh Kudus. Kenapa ya tadi saya memperkatakan hal yang buruk kepada pasangan saya? Oh iya, karena saya tadi lebih melebaikan emosi saya. Saya berfokus kepada diri saya. Saya capek tahu seharian gini. Jadi ketika pasangan kita salah, langsung sama kita dikasih kata-kata yang menyakitkan. Kita merenung, itu dibantu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus mengembalikan kita. Hei, kamu tuh keturunan Kristus. Hidup oleh Roh, dipimpin Roh Kudus. Saya bersaksi sedikit Bapak Ibu. Karena saya juga sudah berkeluarga, tentu saja ada konflik. Ya, tapi saya lihat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Roh Kudus mengajar saya. Ketika saya kesal dengan pasangan saya, terlepas dari dia salah atau nggak salah, ya, Bapak Ibu, saya melihat kayak ada remnya. Kenapa? Karena saya percaya Roh Kudus juga terus mengingatkan saya. Kesel nih, begitu jantung berdetak lebih cepat karena kesel kan, udah mau marah nih ya gitu ya. Saya bisa diingatkan sama Roh Kudus, ada aku. Terus saya bilang, Roh Kudus tolong. Kesel sih sebenarnya, pengen marah. Jadi saya bisa komunikasi dulu sama Roh Kudus di dalam hati. Jadi akhirnya apa? Tidak langsung memperkatakan kata-kata yang kasar, menyakitkan, ngekat.
Ya Bapak Ibu, tidak sempurna, tapi saya tahu Roh Kudus terus menuntun saya. Dan saya melihat, wow, enak ya dipimpin sama Roh Kudus. Kenapa? Jadi minim ributnya. Kalau ribut pun Bapak Ibu Saudaraku, redanya cepat. Kenapa? Karena Roh Kudus terus aktif mengingatkan saya. Dan saya suka memperkatakan ya sama pasangan saya ya, ini Roh Kudus ada bersama dengan kita. Satu kali saya pernah marah karena memang pasangan saya salah, telat jemput. Ya saya mesti ngajar, telat jemput dia. Padahal saya udah wanti-wanti, kamu jangan telat jemput ya. Jadi saya masuk ke dalam mobil tuh udah gitu ya, udah keki. Tapi begitu saya masuk ke dalam mobil saya bilang gini, the battle is the Lord. Saya bilang gitu karena kejadiannya bulan April. Bener Bapak Ibu tanya pasangan saya, the battle is the Lord. Karena saya tahu saya lagi bertempur ini, saya udah pengen marahin pasangan saya gitu. Gimana sih kamu ini jam berapa gitu ya. The battle is the Lord. Saya bilang gitu, masuk ke mobilnya saya bilang, saya kesel sama kamu, saya bilang gitu. Jam berapa ini? Dan kemudian dia cerita ternyata dia kehujanan. Hah, di sini mah kering kerontang, saya bilang. Ya ini saya basah kuyup kehujanan. Wow. Coba kalau saya gak memperkatakan dulu firman Tuhan, gak ngikutin dulu dorongan Roh Kudus. Ya untuk apa? Untuk ada tertulis gitu ya. Mungkin saya udah marahin dia, maki-maki dia, ternyata dia kehujanan. Macet di jalan, hujan di daerah yang dia ada perlu. Wow, jadi saya melihat, ya Tuhan terima kasih, Yesus terima kasih, Bapa kau utus Roh Kudus. Saya mau hidup dipimpin sama Roh. Ya jadi Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kita. Ya tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, waktu itu belum diutus ya, sekarang udah ada ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Yesus pernah ngomong apa? Yesus bilang, akulah gembalamu yang baik. Kamu tidak akan kekurangan apa-apa. Roh Kudus ingetin. Bener kehibur ya Bapak Ibu ya. Kehibur. Sekalipun gak tahu ya hari depan gimana. Tapi kan aku punya gembala. Gembalaku selalu membawa aku ke rumput yang hijau. Air yang tenang. Membaringkan aku. Ya, aku bisa datang sama Yesus dan Yesus bilang apa? Come to me. Datang kepadaku. Hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku rindu memberikan kelegaan buat kamu. Roh Kudus ingetin itu. Dan kita langsung apa? Langsung tenang. Dari spirit, dari roh, ada kehidupan yang terus mengalirkan kepada pemikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, dan tubuh kita Bapak Ibu. Ciri yang lain dari pekerjaan Roh Kudus, karakter Roh Kudus atau karya Roh Kudus adalah ini. Saya ambil salah satunya di Roma 8 ayat 15 dan 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kata Rasul Paulus. Berarti dulu kita takut, dulu kita apa? Seperti budak, ada roh perbudakan yang membuat kita takut. Waduh gimana ini? Ya saya itu begitu tidak kudus, saya itu begitu tidak layak, saya susah taat sama Tuhan, kita takut. Gimana ya pasti Tuhan marah sama saya. Betul Bapak Ibu karena kita banyak melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita sudah menerima roh kebenaran, ya, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karya Roh Kudus adalah terus mengingatkan kita bahwa kita tuh anak Allah. Bapa tidak akan tinggal diam waktu kita terus melakukan kesalahan, tidak. Bapa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita apa? Lewat Allah Roh Kudus ini kita terus diingatkan, kita terus ditegur, kita terus diajar. Nah itu bukan kamu anak Allah, tidak sepantasnya kamu bermain-main dengan dosa, tidak. Identitas kita sudah baru, identitas kita adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kamu anak Allah. Artinya apa? Kamu hidup sumbernya dari surga. Terkadang kita suka berpikir sumber kita dari apa? Dari penghasilan kita, dari keuangan kita. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah cara Tuhan dan jalan Tuhan memberkati kehidupan kita. Tapi saya mau katakan sumber kita itu dari surga. Wong kita anak Allah, anak Bapa kok. Makanya saya bilang jangan mau disuplai dari dunia. Ilustrasinya sama seperti duta besar. Ketika seorang duta besar diutus ke satu negara ya untuk dia menjalankan tugas di situ. Duta besar ini disuplai dari negara aslinya, betul? Ya, semuanya disuplai dari negara aslinya.
Bukankah kita pun warga kerajaan surga? Kita ciptaan baru, udah bukan dari dunia lagi. Kita tuh anak Allah dari surga, makanya nanti kita kembali ke surga. Dan artinya hari-hari ini surgalah yang mensuplai kita, amin. Jangan lagi mengharapkan dari dunia, Bapak akan suplai kita. Tiba-tiba kita menang tender, tiba-tiba ada orang yang ibaratnya mau berbisnis, berusaha dengan kita. Sumbernya dari surga. Roh Kudus akan mengingatkan kamu anak Bapa, pulang ke rumah Bapa. Kalau apa? Kalau kita mulai pergi jalan sendiri seperti si bungsu, ya malah terus ikut ke bawah dengan kenikmatan dunia yang bohong dan fana. Roh Kudus akan terus pulang. Ini bukan kamu. Ya, kamu dekat dengan Bapa. Bapa merindukan kamu. Ya, ini pekerjaan Roh Kudus. Ya, ini ya supaya Bapak Ibu Saudaraku tahu. Oh, ketika aku diingatkan untuk datang lagi dong ke gereja. Udah lama gak ke gereja. Di rumah aja gitu gak jelas. Ya, terus di hati kita kayak ada yang ke gereja, itu Roh Kudus. Dan ikuti. Kenapa? Karena ini roh kehidupan, roh kebenaran yang mengalirkan terus kehidupan kepada kita. Dan Roma 8 ayat 5 sampai 6 mengatakan sebab mereka yang hidup menurut daging, jadi ada mereka-mereka yang hidup menurut daging. Dan tentu saja mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Dan saya berdoa hari ini Bapak Ibu Saudaraku sudah dengar firman Kristus, maka Roh Kudus membantu kita untuk kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Contohnya apa? Contohnya sebagai ibu rumah tangga. Kita harus masak. Masak resepnya seperti apa? Ya jangan garamnya kebanyakan, gulanya kebanyakan, bener gak Bapak Ibu? Tapi ketika masak, ya memikirkan hal yang dari roh. Ketika saya masak, Tuhan Yesus terima kasih ya. Pikir-pikir luar biasa ya Engkau memberkati. Sehingga apa? Sehingga saya bisa masak buat keluarga. Ya. Beberapa hari ini saya kirim makanan buat papa saya. Saya jarang masakin buat papa saya. Tapi minggu ini Tuhan gerakan saya, pengen masak loh buat papa. Ya, waktu saya lakukan itu saya memikirkan dari roh. Saya bilang ini bukan kuat dan gagah saya. Ini Roh Kudus yang kasih ide sama saya. Untuk saya boleh apa? Boleh memberkati orang tua saya. Masakan saya gak seenak masakan ibu-ibu di tempat ini. Ya, tapi udah gitu apa? Ketika saya masak saya berkati, ada kehidupan. Ya, saya memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini pasti idenya dari Roh Kudus. Soalnya apa? Soalnya selama ini saya jarang masakin buat papa saya. Saya nikmati itu dan sukacita Bapak Ibu. Ya, tadi pagi sebelum ke gereja saya kirim pakai ojol. Mah, siap-siap terima. Ya, Lala kirimin makanan. Saya sukacita Bapak Ibu. Ini hidup oleh roh. Asik Bapak Ibu? Asik. Ya, memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, jadi tetap bekerja bapak-bapak, para suami gitu ya. Tapi kemudian melihat bahwa terima kasih ya Tuhan pekerjaan ini Engkau berkati. Ya, minta hikmat dari Tuhan supaya apa? Kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan maksimal. Ini memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah apa Bapak Ibu? Hidup dan damai sejahtera. Ya, catat ini baik-baik. Hari-hari ini saya merenungkan terus ini. Keinginan roh adalah apa? Adalah mati? Bukan. Keinginan roh adalah apa? Hidup dan damai sejahtera. Makanya ketika saya sakit, saya pegang ayat ini. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Gak apa-apa jatuh dalam sakit. Gak usah panik. Tapi kemudian aku percaya Tuhan. Ya, ada Roh Kudus, sumber kehidupan yang terus mengalirkan kehidupan. Maka aku akan disembuhkan. Bukan hanya sakit fisik Bapak Ibu, sakit hati. Ya, karena mungkin kita ada gesekan dengan anak, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan teman kerja, dengan atasan, rekan bisnis. Sakit hati. Tapi kemudian di dalam rohku ada kehidupan. Izinkan Allah Roh Kudus menyembuhkan kita, mengalirkan kehidupan itu buat setiap kita. Karena keinginan roh adalah apa? Hidup
dan damai sejahtera. Orang dunia pengen banget ini Bapak Ibu, tapi mereka nggak tahu mesti beli di mana. Akhirnya mereka kejar uang, mereka kejar kekuasaan, jabatan karena mereka pikir mereka bisa dapat hidup dan damai sejahtera. Kenyataannya apa? Enggak. Oke lah uangnya banyak, keluarga berantakan. Oke lah keluarga harmonis misalnya gitu, tapi udah gitu uang nggak punya misalnya. Karena bisnisnya berantakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita anak-anak Allah. Ya, Bapa di surga mau yang terbaik buat kita. Dia utus Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus punya keinginan untuk kita hidup dan penuh damai sejahtera. Coba ya, ada beberapa gambar yang saya ambil dari pertemuan bulan ini. Bapak Ibu Saudaraku bisa lihat gak yang mana kehidupan, yang mana kematian. Karena kalau ngomong hidup dan mati jangan cuma ngomong yang udah tidak bernafas. Ya, kita lagi ngomongin betul-betul kehidupan sehari-hari. Kita bisa hidup bernafas tapi kita dalam kondisi yang mati. Coba nih ya saya kasih lihat. Nah, menurut Bapak Ibu Saudaraku yang mana yang hidup, yang mana yang mati? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang hidup yang mana? Yang ini ya. Bapak Ibu bisa beranggapan ini hidup, kenapa? Karena ini colorful. Hidup itu berwarna. Kalau mati identik dengan gelap. Kemudian apalagi mungkin kita bisa lihat, oh di sini ada kehidupan, ada bunga-bunga. Ya, kemudian apa, pohonnya juga daunnya ada. Ya, tapi kalau yang ini daunnya nggak ada, kering. Seperti itu. Ini tanda-tanda kematian. Ya, coba gambar yang lain ya. Klik. Nah, yang mana yang hidup, yang mana yang arahnya mau mati? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang hidup yang mana? Kanan. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekali lagi kita lihat, ada air, ada danau. Ya, sedangkan yang di sini kering. Untuk hidup perlu air ya, betul Bapak Ibu ya. Di sini retak-retak tanahnya. Kemudian di sini pohonnya juga ada daunnya, ada bunganya ya. Tetapi di sini boro-boro ada bunga dan daun ya nggak ada. Kemudian orang yang di sini dia sedang menikmati pemandangan, satu kehidupan dia refresh. Ya wah Tuhan hebat nih bisa menciptakan, ya indah sekali. Tetapi yang di sini dia tidak bisa menikmati apa-apa, tertunduk, nggak ada harapan. Bapak Ibu Saudaraku, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya punya gambar yang terakhir. Yang mana yang kehidupan, yang mana yang kematian? Yang hidup yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Suaranya kok sekarang jadi pelan? Yang kanan, amin. Karena sekalipun mungkin gelap, petir, badai. Tapi saya mau bilang, bukankah kehidupan dimulai dari mana? Dari roh, dari dalam. Seringkali kita fokus sama apa yang di luar. Begitu berita buruk, maaf kata ya, dulu saya mati aku. Enggak. Di luar boleh begitu gelap, hujan, badai. Tapi kita tahu roh adalah kehidupan karena kebenaran. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu jangan hidup kita tuh ditentukan dari apa yang ada di luar. Masalah boleh banyak, masalah boleh ada silih berganti. Tapi bukankah kehidupan itu sudah ada di dalam kita karena kita keturunan Kristus. Kristus adalah roh yang menghidupkan. Amin. Ayat yang terakhir ini sebenarnya dari Yud. Ya. Karena mereka pernah tanya. Sebetulnya ayat Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang supaya mereka memiliki hidup, mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Apa artinya hidup berkelimpahan? Dan hidup yang berkelimpahan artinya Bapak Ibu Saudaraku adalah ayat ini. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan yang Yesus sudah berikan. Ya, di dalam Roma 8 ayat 13 ini saya terjemahkan secara bebas ya karena diambil dari bahasa Inggris. Sebab jika kamu hidup dikendalikan oleh daging, nah dikendalikan oleh daging bukan oleh Roh Kudus. Padahal Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Kamu akan segera mati.
ya mati. Down, depresi, sedih, mikirnya gak ada harapan, sedih yang berkepanjangan ya Bapak Ibu ya. Gak selesai-selesai gitu, sakit hati, diinget-inget gitu ya, dendam, ya menyesal terus pada udah 10 tahun yang lalu. Itu kematian Bapak Ibu. Ya, tetapi jika hidup roh mematikan justru cara-cara daging yang jahat, maka kita akan merasakan hidupnya yang berkelimpahan. Jadi saya mau bilang Yesus sudah datang dan memberikan kehidupan. Yesus bilang akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Dan aku memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Tapi definisi hidup yang berkelimpahan itu apa? Seringkali kita berpikir hidup yang berkelimpahan itu tuh ini, yang di luarnya harus berwarna. Tidak Bapak Ibu, kehidupan kita bisa berwarna di luar, tetapi bagaimana dengan kondisi kita? Kalau yang dipikirin cuma khawatir, lama-lama kita sakit jiwa, sakit beneran. Dan Tuhan gak mau itu, karena keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Pertanyaannya cuma satu, kita bisa nikmati atau enggak? Bisa nikmati enggak? Dan selama kita terus melihat kepada dunia, kita diajarin sama dunia, nih loh kalau hidup tuh harus banyak uang, harus... ya gak bisa ngerasain damai sejahtera yang Tuhan berikan. Saya tutup dengan kesaksian. Beberapa hari yang lalu ya kumpul bersama dengan beberapa koordinator Komsel begitu, dan mereka bersaksi. Ya, sungguh indah apa yang mereka saksikan. Tahu gak Bapak Ibu? Dari semua yang kesaksian, semuanya cerita punya masalah. Ya, punya masalah. Jadi tolong ya, definisi hidup itu bukan berarti gak ada masalah. Karena Tuhan Yesus bilang di dalam dunia ini banyak penderitaan, banyak masalah. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mereka ceritakan masalah mereka. Tapi mereka bilang begini, anehnya aku tuh tetap bisa tenang. Satu anak mengatakan aku takut. Pada saat ngejalan itu ada rasa takut, dia bilang. Tapi di saat yang bersamaan juga, aku di situ bilang aku tahu ada Roh Kudus. Roh Kudus menuntun aku, Roh Kudus menolong aku. Yang satu bilang gak tahu mesti gimana. Tapi kemudian yang dia lakukan adalah dia berdoa buat keluarganya. Karena dia lihat keluarganya sepertinya lagi ada masalah ini, orang tuanya. Dia berdoa dan Tuhan Yesus tolong keluargaku. Jadi saya gak ikutan stres Ci, dia bilang gitu. Kalau dulu saya biasanya lihat orang tua stres, saya ikutan stres, dia bilang gitu. Tapi sekarang saya berdoa. Saya bilang kamu sedang menjalani kehidupan yang berkelimpahan. Amin. Ya, Bapak Ibu, dan Yesus sudah datang memberikan kehidupan, damai sejahtera. Pegang itu, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan satu anak cerita, dia belum pernah kerja, dapat tugas begitu banyak. Dia pikir, dia udah overthinking, dia bilang gitu, waduh ini bisa selesai atau enggak, deadline-nya juga mendekati semua. Tapi kemudian dia diingatkan Roh Kudus, aku punya Roh Kudus menuntun aku. Dan dia bilang, selesai semua pekerjaannya. Tidak ada yang terlambat, dan terutama ini Ci, pada saat melakukannya, pada saat bikin pekerjaannya, dia bilang, saya gak stres. Pokoknya saya jalanin aja, sempat begadang, dia bilang sempat begadang Bapak Ibu. Tapi udah gitu, enggak, saya tetap sehat, saya tetap enggak stres aja pokoknya. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku, hidup berkelimpahan tuh seperti ini. Amin, hidup dan penuh damai sejahtera. Kalimat terakhir saya, the life giving spirit, roh yang memberikan kehidupan itu hidup di dalam kita. Ya, jadi ada hidup dan damai sejahtera di dalam kita. Amin. Karena Roh Kudus tinggal dan hidup di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena percaya bahwa sungguh Roh Kudus ada bersama dengan kami. Dan kami dituntun terus, dikuatkan terus, diajar terus. Biar hidup kami hidup oleh Roh. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk hidup mendengarkan setiap tuntunan Roh Kudus. Kami mau hidup belajar selalu mencari setiap firman Tuhan. Kami buka Alkitab kami renungkan siang dan malam. Sehingga kami boleh melihat dan merasakan, taste, mengecap hidup yang berkelimpahan itu. Kami belajar pagi ini Tuhan Yesus, bukan berarti hidup berkelimpahan itu gak ada masalah. Masalah boleh ada karena dunia ini sedang binasa. Tetapi kami percaya
Kami aman di dalam Engkau. Engkau sudah menyediakan bagi kami jalan keluar. Engkau menyediakan kepada kami pertolongan-Mu. Damai sejahtera juga melimpah dalam hati kami. Biar kami renungkan ini Tuhan Yesus. Lala sudah menyampaikan begitu sangat-sangat terbatas. Tetapi percaya Allah Roh Kudus yang selalu menyempurnakan, memampukan kami semua untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.